Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Bagus Berlian dan saya adalah Lead Product Manager di sebuah startup fintech. Eh, di video pertama saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang sebuah framework tentang pengembangan produk yang sudah jamak dikenal oleh para product manager, apalagi kalau bukan design thinking. Namun di sesi kita kali ini, design thinking proses atau framework atau implementasinya sendiri akan spesifik terkait dengan bagaimana sih kita menggunakan framework ini untuk pengembangan produk digital. Yuk belajar sama-sama. Nah, sebelum kita belajar tentang frameworknya lebih jauh, mungkin ada baiknya kali ya kita kenal sih bagaimana framework ini pertama kali dikenalkan gitu. Jadi di sekitar akhir tahun 1980-an gitu, ada sebuah firma atau konsultan pengembangan produk yang berpusat di Palo Alto, California yang bernama IDEO. Nah, IDEO ini diprakarsai oleh dua orang. Yang pertama adalah David Kelly dan juga Tim Brown. Nah, duo dynamic David Kelly sama Tim Brown ini saat itu melihat beberapa rekan-rekannya yang berprofesi sebagai seorang desainer itu memecahkan sebuah masalah. Jadi ketika mereka dikasih case gitu, itu tuh step-stepnya apa aja sih yang dilakukan gitu. Mulai dari menginterview user mereka, melihat behavior usernya gitu, sampai dengan bagaimana mereka membuat sebuah mockup atau prototype sebelum produk itu diberikan kepada end user mereka gitu. Nah, mereka lihat bahwa sebenarnya framework ini tidak bukan hanya berguna untuk dipakai oleh desainer, tapi bisa jadi berguna ya kalau kita pakai untuk pengembangan sebuah produk di dalam sebuah industri. Nah, maka dari itulah mereka mencoba meramunya, terus habis itu dibikinlah step-stepnya dan akhirnya diperkenalkan sebagai sebuah framework yang bernama design thinking. Nah, tapi pada intinya adalah design thinking adalah sebuah framework inovasi berbasis pelanggan. Jadi, instead of ketika kalian menciptakan sebuah solusi itu berdasarkan keakuannya teman-teman, nah di dalam framework design thinking ini, teman-teman diminta untuk menggali lebih dalam kebutuhan user, diminta untuk berempati lebih dalam, deep dive kepada pain ingredient user, sehingga solusi atau produk yang teman-teman ciptakan akan sesuai dan akan digunakan oleh usernya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Nah, untuk lebih jelasnya, step-stepnya seperti apa aja sih untuk melakukan design thinking itu sendiri gitu. Jadi begini frameworknya teman-teman. Ada 5 langkah dalam melakukan sebuah design thinking. Dan 5 langkah ini tuh sebenarnya berkaitan satu sama lain gitu. Nah, yang pertama ada proses namanya empathize atau empati. Yang kedua define atau problem definition. Ketika ada ideate atau ideasi gitu. Keempat prototyping dan yang kelima testing. Nah, detail di tiap stepnya apa aja gitu. Jadi di video selanjutnya nanti saya akan bedah lebih dalam tiap step dari framework ini, mulai empathize sampai dengan tes, beserta use case-nya yang berkaitan dengan bagaimana kita menggunakan framework ini khusus untuk mengembangkan produk digital. Oke? Kurang lebih seperti itu. Jangan lupa tonton video selanjutnya ya.